Program pembelajaran daring, kolaboratif pendidikan matematika Unimuda Sorong dengan Universitas Muhammadiyah Cirebon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Bima Pamungkas, selaku dosen pendidikan matematika yang bekerjasama dalam program pembelajaran daring kolaboratif bersama pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah Cirebon. Hari ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran tentang media pembelajaran berbasis ICT. Ya. Oke. Urgensi ICT dalam pendidikan. Ya, hari ini saya akan membahas tentang urgensi, fungsi, dan manfaat dalam pendidikan, serta beberapa aspek dari framework ICT yang dapat memimpin integrasinya dalam konteks pendidikan modern. Seperti itu. Yang pertama, persiapan untuk dunia digital. Ya. Ini urgensi karena ICT dapat membantu siswa untuk memahami dan berpartisipasi dalam dunia digital yang semakin mendominasi kehidupan sehari-hari dan dunia kerja. Yang kedua, pengembangan keterampilan abad 21 atau 21 century. Ya, di sini urgensinya karena ICT menjadi peran kunci dalam pengembangan keterampilan seperti kreativitas, kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi yang menjadi fokus utama kemampuan abad 2000 di abad 2021 atau di abad 21, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga urgensinya adalah pengayaan pembelajaran. Maksudnya apa, Pak? Ya, integrasi ICT dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan memotivasi siswa dengan menyajikan informasi secara visual, interaktif, dan dinamis. Ya, kita tentu hari ini lihat bersama bahwa dengan ICT ada Zoom, ada Canva, ada AI, dan lain sebagainya yang mewarnai dunia pembelajaran kita saat ini. Jadi lebih kaya ya, dan lebih dinamis seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah peningkatan akses dan fleksibilitas. Maksudnya apa ini? Ya, dengan ICT memberikan akses ke sumber daya pendidikan dari seluruh dunia dan mendukung pembelajaran jarak jauh atau online. Ya, seperti itu. Hari ini dengan adanya COVID, kita tahu bersama Zoom meeting sangat menjamur, ya, digunakan, sangat banyak digunakan. Ada juga yang menggunakan Gmeet, ya, dan lain sebagainya. Yang kelima, urgensinya adalah peningkatan efisiensi administratif. Bisa, Pak, ya, penerapan ICT dapat dalam manajemen sekolah dapat meningkatkan efisiensi administratif, termasuk pelaporan, manajemen data siswa, dan komunikasi internal. Hari ini kita lihat bersama di SD, SMP, SMA, ya, pelaporan, penilaian, pembelajaran, ya, semua sudah mulai berbasis ICT seperti itu. Dan ini memang kita tidak bisa tinggalkan dan kita harus mengikutinya seperti itu. Selanjutnya, apa sih fungsi ICT dalam pendidikan? Yang pertama, pembelajaran interaktif. Interaktif, pembelajaran dua arah. Mungkin dulu pembelajaran di sebagian tempat atau mayoritas sekolah di Indonesia masih teacher oriented, ya. Hari ini sudah harus bergeser menjadi pembelajaran yang interaktif didukung dengan ICT seperti itu. Maksudnya gimana, Pak? Dengan ICT kita dapat mewujudkan pembelajaran yang interaktif, ada feedback, ada timbal balik. Seperti itu. Yang kedua adalah kolaborasi dan komunikasi. Kolaborasi dan komunikasi. Maksudnya apa? Dengan ICT kita dapat berkolaborasi seperti program ini saya dengan UMC, program kolaboratif, ya, pembelajaran kolaboratif, ya. Jadi dimanapun kita dapat berkolaborasi dengan siapapun dengan komunikasi yang saat ini didukung oleh ICT. Contoh, siswa A sekarang dapat belajar dan berkomunikasi dengan siswa B yang ada di tempat lain atau negara lain. Seperti itu. Fungsinya ICT, ya. Yang ketiga adalah evaluasi dan
pemantauan. Maksudnya apa? Ya, evaluasi dan pemantauan ini penting dalam proses pendidikan. Ada penilaian, ya, ada asesmen dan pemantauan setelah itu. Yang keempat adalah pengelolaan sumber daya pendidikan. Maksudnya apa, Pak? Ya, sumber daya pendidikan ada apa? Ada manajemen SDM, manajemen guru, manajemen dosen, semua sekarang berbasis sistem atau ICT, ya. Selanjutnya ada manfaat ICT dalam pendidikan. Fungsi sekarang manfaat. Apa bedanya? Yang pertama manfaatnya adalah peningkatan kualitas pembelajaran. Dengan ICT kualitas pembelajaran lebih meningkat, lebih variatif, akhirnya kualitas pembelajaran meningkat. Yang kedua, pembelajaran berbasis keterampilan. Ya, ini menjadi manfaat juga ya ICT dalam berbasis keterampilan yang sebelumnya tidak menggunakan komputer, ICT sekarang menggunakan. Tentu jauh lebih baik untuk pembelajarannya. Yang ketiga, peningkatan keterlibatan siswa. Tentu kita sering melihat vakumnya anak-anak kita dalam belajar masa-masa terdahulu ya. Dan ini manfaat ICT dapat menggugah motivasi, semangat, keterlibatan siswa ke aktivasinya dalam kelas. Yang keempat adalah efisiensi administratif tadi sudah disampaikan. Dengan IT, seharusnya kita menggunakan lembar-lembar buku atau kertas untuk laporan. Hari ini cukup dengan sistem, semuanya dapat terselesaikan dengan jauh lebih mudah. Seperti itu ya. Kemudian framework ICT dalam pendidikan. Yang pertama, integrasi kurikulum. Kita tahu bersama hari ini integrasi kurikulum Merdeka, ada rapot berbasis ICT dan semuanya. Ada program-program berbasis ICT. Ya. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan guru. Ya, kita lihat bersama, pelatihan dan perkembangan guru tidak harus sekarang offline di hotel atau di tempat-tempat gedung pertemuan. Cukup di rumah menggunakan Zoom atau aplikasi lainnya, kita dapat melakukan pelatihan dan pengembangan. Tentu ini efisien, Pak, yang seharusnya dana yang digunakan untuk menyewa gedung dan lain sebagainya. Nah, jauh lebih efisien karena menggunakan teknologi. Yang ketiga adalah akses dan infrastruktur. Tentu kita tahu bersama, akses ICT ini menjadi sangat penting hari ini. Akses internet dan lain sebagainya. Yang keempat adalah keamanan dan etika digital. Ya, keamanan dan etika digital ini juga menjadi penting, menjadi fokus kita bersama, karena kita tahu bersama akhir-akhir ini ada pembobolan rekening bank hanya dengan mengklik pesan WhatsApp berupa yang tertulis undangan nikah dan sebagainya. Tentu ini menjadi fokus kita bersama. Kita sebagai pengajar dan orang yang bergerak di bidang pendidikan tentu harus memahami keamanan, dan begitu juga etika digital. Dengan IT, sosial media hari ini kita harus lebih berhati-hati dalam menggunakan internet seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, kesimpulannya, integrasi ICT dalam pendidikan membutuhkan pendekatan holistik, keseluruhan dan berkelanjutan, sustainable, serta kolaborasi antara para pendidik, lembaga pendidikan dan pihak terkait lainnya. Hal ini dapat membantu mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dunia modern dan merespon kebutuhan keterampilan abad 21. Ini menjadi hal penting ya. Saya kira cukup untuk materi kita hari ini. Pada prinsipnya mari sama-sama kita memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk pengembangan dan kemajuan pendidikan di Indonesia. Saya Dwi Pamungkas MPD mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi.